Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Dionisia Nuda, NIM 19, Tripen 130. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi desain dan analisis proses. Desain ialah langkah pertama dalam suatu fase pengembangan bagi setiap produk dan sistem yang direkayasa. Desain juga didefinisikan sebagai proses aplikasi teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memindai untuk menginginkan realisasi. Desain proses ialah kegiatan dalam melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk berguna, barang ataupun jasa. Proses produksi pada hakikatnya merupakan proses perubahan transformasi dari bahan atau komponen produk lain menjadi produk lain yang mempunyai nilai. Proses produksi ini sangat berkembang pesat karena kemajuan teknologi didorong oleh usaha untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, fleksibilitas produk. Proses produksi dapat dibedakan baik atas dasar karakteristik aliran proses maupun tipe pesan pelangganan. Dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, aliran garis. Yang kedua, aliran intermittent. Yang ketiga, proyek. Yang keempat, sistem manufaktur fleksibel. Yang kelima, sistem manufaktur tangkas. Seluruh kombinasi proses dapat dijumpai baik dalam perusahaan manufaktur ataupun jasa. Pemilihan teknologi. Teknologi menjadi salah satu faktor dominan dalam bisnis dan kehidupan kita. Kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap manajemen operasi. Perencanaan proses. Perencanaan proses berkenaan dengan perencanaan dan implementasi sistem kerja yang mempengaruhi produk yang diinginkan dalam kualitas yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang dalam perencanaan proses ini mengenai tipe aliran proses dan desain mempengaruhi keputusan-keputusan dan bagian-bagian operasi lain, seperti scheduling produksi, tingkat persediaan desain pekerjaan dan metode-metode pengawasan kualitas yang digunakan. Oleh karena itu, analisis proses dapat mempunyai pengaruh yang luas pada semua bagian operasi. Perencanaan proses memerlukan pemahaman operasi sebagai suatu sistem produktif dengan pendekatan sistem. Jadi dalam suatu perusahaan sering dihadapkan terhadap masalah produksi yang harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka perusahaan harus mendesain suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, desain proses merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah pada manajemen operasional perusahaan. Materi yang kedua, pengertian kualitas Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah proses bisnis yang secara drastis meningkatkan kinerja dengan cara mendesain dan memonitor kegiatan bisnis setiap hari untuk mengurangi cacat dan sumber daya sementara konsumen tetap terjaga. Terdapat 6 aspek kunci dalam konsep Six Sigma, yaitu 1. Identifikasi pelanggan, 2. Identifikasi produk Anda, 3. Identifikasi kebutuhan Anda dalam memproduksi produk untuk pelanggan Anda, 4. Didefinisikan proses Anda, 5. Menghindarkan kesalahan dalam proses Anda dan hilangkan semua pemborosan Anda, 6. Meningkatkan proses Anda secara terus-menerus menuju target Sigma. Alat analisis untuk Six Sigma dan peningkatan berkelanjutan. 1. Diagram air, 3. Tabel berjalan, 4. Tabel Pareto, 5. Cek set,
6. Diagram sebab akibat. 7. Diagram alir kesempatan. 8. Tabel pengendalian. Pada tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisa permasalahan dari data-data yang ada. Pada tahapan ini ditentukan faktor-faktor apa yang saja yang harus diproses. Pada tahapan ini kita akan mendiskusikan dan bicarakan tentang ide-ide untuk improvement berdasarkan hal analisa yang telah kita lakukan. Contoh, membuat suatu rencana dan merancang pengukuran atas hasil informan yang sudah dilakukan agar dapat dikontrol dan diawasi secara berkesinambungan. Pada dasarnya, Six Sigma adalah salah satu metode manajemen yang terkenal dan baik digunakan di seluruh dunia. Umumnya, Six Sigma digunakan untuk proses perbaikan dan juga peningkatan suatu proses, serta untuk pengendalian kualitas secara berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menerapkan Six Sigma dengan baik akan terlihat dari kualitas produknya semakin baik. Untuk itu, metodologi ini sangat bermanfaat bagi dan penting untuk mengembangkan bisnis. Perusahaan yang mampu sehingga dengan baik melihat kualitas produknya semakin baik. Jadi, semakin tinggi suatu nilai sigma, maka semakin kecil kemungkinan cacat pada suatu. Pengertian Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total quality management. Sangat berfokus terhadap pengendalian kualitas dan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Six Sigma juga disebut komprehensif atau strategi disiplin ilmu alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma juga disebut strategi karena berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal yaitu The Matrix. Metode Sigma merupakan juga metode yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kualitas atau tingkat kerusakan produk sampai mendekati zero defect. Dengan adanya pengendalian kualitas, perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya produk cacat yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Jadi, semakin tinggi suatu nilai sigma, maka akan semakin kecil kemungkinan cacat pada suatu proses. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.